Racikan Berita. Pak Ubed ya, Pak Ubed bicara tentang politik ya, aspek politik, perspektif politik mengenai Satgasus ini. Silakan Pak. Saya sedang berpikir sebetulnya bagaimana menjelaskan Satgasus dan fenomena kerugian tambang ratusan triliun, bahkan ada perusahaan tambang yang tidak punya NPWP, kemudian ada transaksi yang mencurigakan dari perjudian yang angkanya sampai 155 triliun, temuan PPATK yang mengalir ke aparat kepolisian, kemudian ke masyarakat yang lain, termasuk ASN. Pertanyaannya, bagaimana perspektif politik membaca itu? Ini kan pertanyaan menarik. Saya kemudian teringat satu jurnal yang ditulis oleh Moses Naim. Judulnya menarik. Dia nulis satu artikel dengan judul besar Mafia State, negara mafia. Nah, di antara ciri dari negara mafia adalah tata kelola negara itu terkoneksi dengan kejahatan-kejahatan besar. Terkait apa? Terkait narkoba, terkait perusahaan tambang yang ilegal, terkait human trafficking, dan seterusnya. Dan itu kan berjejaring dan terkoneksi dengan kekuasaan. Nah, kalau sebuah negara memenuhi ciri-ciri semacam itu, maka dia layak disebut sebagai mafia state. Ini bisa dicek di analisisnya artikelnya Moses Naim. Dan saya melihat ketika Satgasus dibubarkan bulan Agustus lalu, tetapi ini tidak ada audit. Tidak ada audit. Kalau sebuah lembaga, institusi dibubarkan, berarti institusi itu bermasalah. Kalau bermasalah, laporannya seperti apa? Dan sampai hari ini tidak ada audit. Itu ada persoalan. Nah, kalau Satgasus jika terkoneksi dengan kejahatan-kejahatan itu, dan tadi Pak Abraham sempat menyebut mafia, ada diksi mafia tadi yang disebutkan, maka ini kemudian saya mungkin ada benarnya kalau kita sebut dalam perspektif politik hukum Indonesia memasuki sebuah proses yang disebut dengan maksa, tapi dalam perspektif politik kriminal kita memasuki apa yang disebut dengan mafia state. Jadi bayangkan, kita sedang memasuki satu perpaduan antara maksud dengan mafia state, antara negara kekuasaan dengan negara mafia. Ini berbahaya. Ini merugikan rakyat banyak. Karena ratusan triliun, bahkan hampir 1.000 triliun tadi disebutkan oleh Prof. Antoni, itu kan kerugiannya besar. Bukan saja bagi bangsa ini, tapi juga bagi masa depan Republik ini. Bagi generasi anak muda yang nanti 52% akan menentukan politik masa depan. Bagi generasi milenial, bagi generasi Z. Jadi artinya ini berbahaya buat Republik, masa depan Republik. Nah, kalau kemudian proses-proses ini tidak dilakukan pemberantasan, dan saya melihatnya sampai hari ini tidak ada political will yang sangat serius dari kekuasaan. Tidak ada juga goodwill di situ, nggak nampak untuk memberantas mafia. Maka patut diduga, kan saya berhak dalam analisis semacam itu ya. Maka patut diduga bahwa ada jejaring mafia dengan kekuasaan. Dan ini boleh saya tidak menyimpulkan ini mafia state, ini negara mafia. Dan salah satu solusi dari cara untuk memberantas itu perlu ada keberanian dari kekuasaan, dari presiden misalnya. Itu kan terjadi misalnya pada kasus di Italia ketika satu geng mafia yang sangat luar biasa, saya lupa namanya, kalau nggak Cosa Nostra,
yang dari mafia Sisilia yang kemudian berkembang pesat dan sangat canggih, sangat rapi, yang sulit terdeteksi itu. Saya khawatir pola model mafia Sisilia yang terjadi di Italia itu terjadi di Indonesia. Mereka bekerja sangat rapi, mengeruk keuntungan dari praktek-praktek ilegal, dari ilegal di sektor tambang, di perjudian dan lain-lain. Itu semua menjadi bagian penting yang kemudian dijadikan sebagai alat politik dan turut memberikan dukungan politik. Misalnya tadi disebutkan oleh Pak Marwan bahwa aliran-aliran dana yang dicurigai itu juga kemudian menyebar ke para politisi. Jadi bayangkan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dana ratusan triliun yang dimiliki oleh para mafia ini kemudian tersebar ke semua calon politisi, calon anggota DPR misalnya, bahkan ke partai politik dan lain-lain, kita nggak bisa bayangkan produk politiknya itu akan atau dipastikan akan mendukung kerja-kerja mafia. Ini kan berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jadi ada bahaya sangat sistemik akibat pembiaran rezim terhadap praktek mafia. Saya kira itu. Kalau kemudian presiden tidak mampu memberantas atau mungkin tidak berdaya juga terhadap praktek mafia, ya kita harus katakan bahwa presiden bermasalah. Saya harus katakan itu. Tunjukkan dong kepada publik bahwa presiden serius usut tuntas atau audit, memberikan kepada auditor publik misalnya atau independen untuk memeriksa, mengaudit kasus misalnya, agar perspektif publik tentang kerja-kerja mafia di dalam Satgasus itu dibuktikan kepada publik iya atau tidak. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak bisa dibendung. Analisis akan berkembang bahwa rezim ini bagian dari mafia, yaitu membenarkan teori yang disebut dengan mafia state. Kita masih ngomongin kisah di GBK Sabtu 27 November ketika ada acara bertajuk Nusantara Bersatu. Tapi ternyata dalam narasinya justru memecah belah persatuan, ya. Jadi gini, saya potong bentar. Jadi kita tahu Cina itu negara komunis yang semuanya serba sangat diatur, sangat ketat dan otoriter sekali. Tiba-tiba kisah demo kali ini bisa menjadi suatu yang betul-betul baru, bro, ya. Rakyat berani bersuara terhadap penguasanya. Ini menarik sekali. Nah, sekarang kita ke sebelah kiri saya. Ubed ini 1-2 hari ini artikelnya berjudul Indonesia Emas itu bagus sekali, ya, bagaimana Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi sudah terjebak menjadi negara kekuasaan, gitu, Bet, ya. Dalam konteks ini, Bet, bagaimana sebagai pengamat politik yang juga akrab dengan mahasiswa, berinteraksi secara intens, melihat peristiwa GBK dan khususnya video pendek itu, Pak Ubed. Ya. Dan saya ingin sedikit tambahin lagi di kalimat terakhir yang dipotong itu, Jokowi bilang sambil megang-megang itu kan, apa namanya, megang-megang masker, dia bilang begitu, ya kencengin aja. Nah, gini, ini terjemahannya apa nih, Ben? Silakan, Ben. Kalau video itu kan cara kita melihat video, kan pertama lihat konteks. Ya. Yang kedua lihat aktornya. Yang ketiga lihat narasi yang diproduksi dalam video itu. Jadi pertama kalau kita lihat konteks video itu adalah satu peristiwa yang menjadi bagian dari peristiwa akan disebut Nusantara Bersatu. Iya. Iya. Dari sisi konteks, sebetulnya video itu sangat bertentangan. Jadi misi utamanya ingin membangun Nusantara Bersatu. Persatuan itu, ya. Dalam terminologi movement front stage-nya. Jadi panggung depannya adalah Nusantara Bersatu. Ya. Ternyata panggung belakangnya, backstage-nya adalah perpecahan, pertempuran. Ya. Karena ternyata di belakang panggung mereka bicara soal pertempuran. Iya. Jadi betapa bohongnya pertunjukan di GBK itu. Betapa bohongnya katanya. Karena di belakang panggung mereka pertempuran narasinya. Iya. Kemudian yang kedua, di dalam narasi itu ada aktor kan, ada Benny Ramdhani, ada Jokowi. Iya. Dari situ kita bisa melihat ternyata lingkaran kekuasaan itu betapa buruknya. Apa? Dari mana indikatornya? Karena seorang ketua badan negara semacam memberikan masukan
kepada presiden, dengan diksi-diksi yang justru sifatnya provokatif. Masukannya parahan. Ya, arahan ngeri juga ya, ketua badan itu di bawah presiden tapi mengarahkan presiden. Ya. Nggak apa-apa. Jadi itu satu interaksi yang menurut saya ya menurunkan kualitas sebagai kepala negara. Dan parahnya ketika Benny Ramdhani mengusulkan diksi pertempuran, Jokowi meresponnya kencengin ya gitu ya. Kencengin aja. Jadi ada sedikit penekanan di situ ya. Jadi saya melihat ini juga menunjukkan bahwa kapasitas presiden mestinya dia sangat kritis untuk tidak merespon itu secara seperti itu. Lalu kemudian mestinya saat itu presiden mengingatkan seorang Benny Ramdhani. Nah dari sisi aktor ya, Benny Ramdhani ini kan aktivis ormas ya. Jadi kalau kita lihat siapa Benny Ramdhani ya, aktivis ormas ya. Karena dia ketua PMII dia. PMII. Di Manado tahun 96. Jadi aktivis pendapannya itu udah kelewat ya sebetulnya. Jadi kalau dari lihat tahunnya dia menjadi pengurus ketua PMII itu tahun 95-96 kurang lebih ya, antara tahun itu. Jadi ya posisi lalu kemudian melakukan ke Jakarta lalu ya sedikit ada crime sebagai aktivis 98 sebetulnya. Oke, kembali ke soal narasi saja ya. Soal narasi itu. Jadi yang menarik adalah bahwa tempur lapangan satu. Kedua, ketika si Benny memberikan masukan atau arahan kepada presiden menyimak dengan baik. Dan mestinya menurut saya ini kalau dia seorang negarawan dia bilang jangan itu kan bla bla bla. Tapi kan nggak ada itu kan. Ini artinya apakah ini mengkonfirmasi seperti artikel UGAT bahwa Indonesia sudah terjebak atau sudah berperilaku sebagai negara kekuasaan? Salah satu ciri dari maksud itu adalah kekuasaan begitu represif terhadap rakyat dan ada sentralisasi kekuasaan di situ, ada pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Jadi kalau melihat ciri dan ada narasi yang sifatnya pembungkaman terhadap masyarakat, bahkan anak-anak putih yang bersifat represif, ya itu juga satu indikasi dari apa yang disebut dengan maksa. Negara kekuasaan yang mengabaikan aspirasi publik dan menghilangkan rasionalitas dalam proses. Dalam konteks demokrasi bahayanya apa sih kalau negara kekuasaan? Bahayanya luar biasa. Karena misalnya begini, contoh paling empirik ya. Jika negara demokrasi itu mendengarkan aspirasi rakyat, maka peristiwa 2019 ketika mahasiswa rakyat dan ratusan ribu buruh berdemonstrasi menolak revisi undang-undang KPK, tapi kan kemudian diabaikan oleh KPK. Bahkan ratusan intelektual datang ke istana untuk minta Jokowi membuat perpu untuk membatalkan undang-undang KPK pun tidak didengar, diabaikan. Jadi pengabaian itu ciri maksa dan akibatnya kemudian KPK menjadi lemah. Dan korupsi makin merajalela. Jadi bahayanya luar biasa, rakyat dirugikan. Yang kedua kasus undang-undang Omnibus Law juga sama. Yang dirugikan bahkan saya melihat ini 52% generasi muda dirugikan dari undang-undang Omnibus Law. Jadi betapa luar biasanya dampak dari maksa karena mengabaikan aspirasi publik. Oke, Bro. Nambah, Bro. Saya tambahkan sedikit. Tadi bahayanya maksud ini negara kekuasaan terhadap demokrasi. Ya. Pertama adalah maksud ini cenderung akan melanggar hak asasi manusia. Itu represifnya adalah hak asasi manusia. Itu yang utama. Minimal hak menyatakan pendapat dan umum itu minimal. Salah satu dan bisa lebih berat dari situ. Dan yang kedua adalah tentu saja yang namanya represif, pertama adalah hak asasi manusia dan ini bisa dilanjutkan dengan penghilangan nyawa. Nah, itu kan banyak yang terjadi kalau di negara-negara diktator atau segala kan begitu semua gitu kan. Negara kekuasaan maksud itu adalah diwakili oleh para diktator. Nah, itu akan menuju ke sana gitu. Jadi pengadilan jadi menyalahkan menangkap orang tanpa ada pengadilan lagi.
Nah itu yang gini, dan di sini kalau kita lihat apakah sudah terjadi apa belum? Coba kita menilai, ya kan, Bung Edi? Ini korban tangkap. lalu 7 bulan 15 hari, dan itu adalah karena masa tahanan di situ. Artinya apa? Artinya di situ tidak terbukti kesalahan itu. Karena dicocok-cocokkan dengan masa tahanan lagi. Banyak kalau face juga. Kalau dituntut bebas kan mereka kehilangan muka juga kan. Ya itu makanya di sini kekuasaan itulah, pengadilan sudah dikuasai, ya semuanya sudah dikuasai. Nah ini yang bahaya dari negara kekuasaan, bukan hanya terhadap demokrasi, tetapi terhadap hak asasi manusia. Racikan Berita